Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? Good morning. Okay, let's start this lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, sudah siap semuanya? Sekarang kita akan belajar tematik 4B ya. Subtema 2 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Oke. Sekarang buka buku pena 4A kalian halaman 108. Nah, kita akan membahas tentang poster. Ada yang tahu poster itu apa? Ya, poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas yang berukuran besar, yang digantung ataupun ditempel. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh poster. Ada ajakan membuang sampah pada tempatnya supaya budaya hidup bersih dan sehat. Ada lagi poster mengajak orang sholat duha. Ada lagi poster mengajak mencegah penyebaran virus corona dengan menggunakan masker. Jadi ini beberapa contoh poster yang sering kita lihat ya teman-teman. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Seperti yang tadi ya teman-teman, warnanya cerah dan juga enak dilihat. Yang kedua, gambar atau tulisan dalam poster tersebut dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Ya, temanya apa nih kira-kira? Kalau tema kebersihan seperti tadi, mengajak orang untuk membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, tulisannya yang digunakan harus dibuat dengan kalimat efektif, singkat dan jelas, tidak bertele-tele ya. Jadi harus ke poin yang kita maksud atau tuju. Contohnya kayak tadi, yuk sholat duha, atau yuk pakai masker, tidak usah kemana-mana dulu ya untuk membuat poster. Nah, sekarang cara mengampanyekan isi poster dengan baik. Nah, ini contoh beberapa teman-teman yang mengajak orang lain untuk go green. Jadi caranya adalah yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Kita mau mengampanyekan apa nih temanya nih dari poster yang kita buat. Jadi kita berbicara harus sesuai dengan isi poster tersebut. Jangan sampai salah. Posternya isinya tentang kebersihan, tapi kita membicarakan hal lain. Lalu yang kedua, bicarakan isi poster dengan baik, seperti yang bisa dibilang. Jadi tidak usah kemana-mana, tidak usah teriak-teriak juga ya. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Jadi nggak boleh kita pakai bahasa kasar atau bahasa gaul yang tidak sopan ya. Jadi harus pakai bahasa yang baik dan santun, yang tidak terlalu cepat. Selanjutnya, bersikaplah tenang, percaya diri dan berbicaralah dengan suara nyaring. Yang penting terdengar, tidak usah harus teriak-teriak juga, nanti tenggorokannya sakit. Nah, materi ini ada dalam buku Pena 4A halaman 115 dan 116. Selanjutnya, the task of the day, tugas hari ini teman-teman. Tugasnya adalah sekarang buka buku Pena 4A kalian halaman 108. Nah, ini tugasnya. Pertama, siapkan kertas A3 atau buku gambar juga boleh. Lalu siapkan alat tulis dan spidol atau pensil warna atau juga krayon. Lalu kalian buatlah poster ajakan untuk menghemat energi ya. Awas jangan salah, kalimat
menghemat energi. Posternya tentang itu ya teman-teman. Jadi ingat kalau dalam poster tuh harus ada gambar dan juga kata-kata ajakan. Jangan cuma kata-kata atau jangan cuma gambar. Harus ada dua unsur tersebut, yaitu gambar dan juga kalimat ajakan. Yang keempat, tulis kalimat ajakannya. Yang kelima, tambahkan gambar yang sesuai dengan ajakan tersebut. Jangan lupa ya, kalian gambar, fotokan, kirimkan ke walasnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah the next material. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang sumber daya alam yang tidak terbarukan atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau yang bisa habis. Ini biasanya sumber daya fosil. Nah, sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun dan akan habis. Ya teman-teman, makanya disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, karena kalau sumber daya alam ini habis, perlu waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya kembali. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, ada yang tahu ini apa? Ini bukan arang ya, tapi ini adalah batu bara. Nah, batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Tadi ya disebut fosil, kenapa? Karena bisa dihasilkan setelah memakan waktu sampai jutaan tahun. Nah, sekarang apa sih kegunaan batu bara ini? Batu bara ini kegunaannya sangat banyak. Yang pertama, sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. Bisa juga diubah menjadi bahan bakar cair dan bahan bakar. Bisa juga sebagai pendukung dalam industri baja. Itu beberapa manfaat atau kegunaan dari batu bara. Selanjutnya adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi, berasal dari fosil tumbuhan maupun hewan. Sama ya teman-teman. Makanya kita saat ini harus hemat dalam menggunakan energi, baik itu BBM maupun energi listrik, karena sumber energi tersebut bisa punah. Ya, kenapa punah? Karena dalam menghasilkannya memerlukan waktu sampai jutaan tahun. Makanya kalau kalian akan berpergian dengan jarak yang dekat, cukup jalan kaki atau sepeda saja. Oke, supaya hemat BBM. Oke, selanjutnya adalah apa? Nah, selanjutnya sekarang lihat tabel di halaman 113 di buku Bukana 4A kalian. Nah, ini tabelnya. Jadi ini adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini contohnya. Ada Bapak petani. Ya, pertanian padi itu membutuhkan sumber daya apa aja? Contohnya matahari. Matahari digunakan untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Yang kedua, yang dibutuhkan ketika bertani adalah air, lalu tanah, lalu apalagi udara, juga kotoran hewan dan juga kerbau. Ini sumber daya alam yang dibutuhkan dalam bertani. Lumayan banyak ya teman-teman. Lalu yang kemudian adalah pembuatan ikan asin. Pembuatan ikan asin, sumber daya alam yang kita perlukan apa aja? Kayu, sinar matahari, dan juga garam. Selanjutnya pembuatan pakaian. Pembuatan pakaian yang kita butuhkan sumber dayanya adalah kapas. Kapas ini dari pohon tanaman kapas ya teman-teman, pohon atau tanaman kapas. Selanjutnya logam. Logam ini apa? Jarum. Dalam menjahit kan kita perlu jarum. Jarum itu berasal dari logam. Selanjutnya plastik. Plastik ini bahan baku pembuatan kancing. Bahkan bisa juga menggunakan energi listrik ya teman-teman dalam proses menjahit tersebut.
Selanjutnya transportasi. Dalam transportasi kita memerlukan bahan bakar minyak bumi ya, dan juga logam karena kendaraan kita terbuat dari logam kebanyakan. Selanjutnya pembuatan patung. Ini teman-teman, pembuatan patung. Yang sumber daya alam yang kita butuhkan adalah tanah, kayu, dan juga batu atau bisa jadi yang lainnya ya. Besi juga bisa. Ini bahan baku untuk pembuatan patung. Demikian adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke teman-teman, cukup sampai di sini materi hari ini. Ini adalah akhir dari materi hari ini. Let's wrap up for today. Kita bungkus hari ini ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugas membuat posternya kalian kerjakan. Ditunggu sampai besok ya. Oke, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.